Bukankah ini Nona Besar Chen? Nona Besar Chen juga datang ke tempat ini untuk makan. Apakah tidak terlihat menjatuhkan harga diri? Desta menoleh untuk melihatnya. 3 orang wanita dengan rambut yang berwarna-warni, mengenakan pakaian seksi. Pandangan mereka semua ditujukan ke Vero. Apakah teman sekolah Vero? Dulu tidak pernah melihat Vero berinteraksi dengan teman seperti ini. Desta berpikir dalam hati. Kak Desta, tidak perlu hiraukan mereka, kita makan saja. Ketika Desta sedang memperhatikan 3 gadis itu, Vero mengulurkan tangan menepuk punggung tangan Desta, memberi isyarat untuk tidak mencari masalah. Sudah menjadi pemimpin memang luar biasa. Kekuatan besar, bahkan tidak memandang teman sekolah lagi. Aku lihat beberapa waktu lagi, apakah Nona Besar Chen bahkan tidak mau mengakui keluarganya lagi. Gadis berambut merah berkata secara aneh. Masyarakat ini memiliki sedikit kekuasaan saja sudah tidak tahu mulut cemberut kemana. Melayang. Benar-benar konyol sekali. Apa tidak tahu di atas langit masih ada langit? Kelak berani sombong lagi, bukan hanya sekedar tamparan saja, lidahmu juga akan aku cabut. Gadis berambut merah wangi parfum sambil mengambil sayur, sambil berkata dengan dingin. Kalian yang memukul wajah Vero hingga terluka. Desta langsung berdiri setelah mendengar kata-kata mereka, wajah menunjukkan keganasan. Kami yang memukulnya, kenapa? Bocah, kamu ingin jadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Apakah kamu pernah mencari tahu kami ini siapa? Melihat tampang pecundangmu, jangan sepanjang hari hanya tinggal dalam asrama main game dan komputer, lebih banyak memahami dunia luar, memahami organisasi di Universitas Yunhai. Saat kamu mengetahui kemampuan Dewi, mungkin kamu tidak akan memiliki keberanian untuk langsung memandang kami, masih berani bicara omong kosong. Gadis rambut merah wangi parfum, sedikit sombong mengatakannya. Desta benar-benar sudah ingin muntah, Dewi. Hanya pesona seperti ini juga bisa disebut Dewi, sungguh tidak tahu di dalam Dewi masih ada orang seperti apa. Kak Desta, sudahlah. Jangan bicara lagi. Kemampuan Dewi sangat besar di sekolah kami. Selain itu masih mengenal orang-orang di masyarakat, kita tidak sanggup menyinggung mereka. Vero memegang tangan Desta, bergegas memberi isyarat mata padanya. Desta merasa aneh dan bingung, dia sudah berada di sekolah selama 3 atau 4 tahun juga tidak pernah mendengar ada organisasi Dewi. Masih mengenal orang dalam masyarakat. Seperti bergelut dalam masyarakat saja. Begitu dengar organisasi ini sudah tahu semuanya pasti wanita. Wanita bagaimana bisa berhubungan dengan orang dalam masyarakat, tampaknya bisa dengan mudah memikirkannya. Nona Besar Chen cukup berpengetahuan juga. Bahkan tahu kemampuan Dewi kami. Kelak harus patuh. Jika tidak bukan hanya memukulmu. Bahkan Kak Desta itu kami juga akan membuatnya tidak bisa datang bersekolah, dan tidak bisa turun dari tempat tidur. Nada bicara wangi parfum seperti semua dalam genggamannya. Desta marah sekali, jika bukan Vero yang menariknya rat-rat, sungguh ingin maju ke depan memberi pelajaran pada sekelompok wanita yang tidak tahu batas ini. Kak Desta, sudahlah, jangan berdebat dengan mereka lagi, jika sampai menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung, kelak kita juga akan sangat repot. Apalagi sekarang, aku tidak membuat masalah, mereka juga tidak akan mempersulitku. Desta menghela nafas. Vero tidak ingin membuat masalah, sebenarnya alasan terbesarnya adalah tidak ingin melibatkan dia. Desta mengerti semuanya, dia juga sama tidak ingin membuat Vero merasa sulit, jadi mereka berdua meninggalkan restoran ini. Desta juga tidak pergi mencari masalah dengan ketiga gadis itu. Menyuruh dia memukul wanita. Jujur saja sedikit susah, tapi jika ketiga orang itu tidak bisa memahami niat baik orang, Desta tidak keberatan memberi dia sebuah pelajaran yang membekas dalam ingatan. Beberapa orang itu teman sekolahmu atau teman satu asramamu? Desta bertanya. Teman satu asrama, mereka bertiga semua adalah Dewi, hanya aku yang bukan, jadi wajar jika dijadikan target. Vero agak tidak berdaya mengatakannya. Desta berpikir, merasa sudah waktunya membiarkan Vero tinggal di luar. Pulang ke keluarga Chen tidak terlalu praktis.
Pertama, perjalanan sedikit jauh, pergi dan pulang sekolah tidak mudah. Kedua, jika orang tua Vero bertanya tentang masalah ini sulit untuk menjelaskannya. Akhirnya Desta memutuskan pergi mencarikan sebuah rumah untuk Vero. Sudah seharusnya Vero memiliki ruang pribadinya sendiri, kalau tidak ketika mereka berdua kencan dan dipandang orang satu rumah, sungguh agak memalukan. Setelah berpikir baik-baik langsung melakukannya. Mengantar Vero kembali ke sekolah, Desta sendirian pergi ke perumahan di sekitar sana, berkeliling sepanjang sore, akhirnya memilih klaster Eling Bening dengan penghijauan terbaik. Perumahan ini cukup mewah juga. Di luar perumahan ada sebuah papan besar, di atas tertuliskan, tinggal di klaster Eling Bening, menjadi bangsawan kelas atas, sejak itu berbeda dengan orang lain. Desta tersenyum. Namun rumah bertingkat dan villa di kawasan perumahan ini memang cukup mewah. Ada orang yang khusus mengelola tanaman hijau. Setiap hari akan ada pemangkasan dan penanaman. Bisa memelihara binatang kecil, asalkan ada sertifikat kesehatan maka boleh memeliharanya di lantai bawah perumahan. Alun-alun dan fasilitas hiburan sangat lengkap, juga tidak terlalu berisik. Desta memutuskan menyiapkan sebuah villa untuk Vero. Tidak perlu terlalu mewah, tidak perlu terlalu berkelas, kalau tidak Vero mau atau tidak juga belum pasti, apakah akan menyalahkan dia atau tidak, pada saat itu akan mencurigai sumber dananya. Pergi ke gedung departemen penjualan. Menemukan masih harus antri, untuk itu Desta pergi ke toilet. Ketika cuci tangan ada seorang wanita berdandanan cantik di sebelahnya. Wanita itu melirik Desta sejenak. Apakah kamu karyawan di sini? Kenapa tidak mengenakan seragam? Maaf, aku bukan karyawan, aku datang untuk membeli rumah. Desta menjelaskan sambil tersenyum. Kamu beli rumah? Kamu masih seorang pelajar bukan? Membual apaan? Melihat aku cantik ingin menggodaku. Modal yang terlihat jelas. Sadarlah, suamiku sudah memesan villa di sini. Wanita itu bicara agak sinis, membuat Desta tidak tahu harus mengatakan apa, mengibaskan air di tangan, berbalik dan pergi. Bocah, kamu berhenti, kamu membuat airnya jatuh ke tubuhku. Di belakang wanita itu berteriak. Pada saat ini Desta melihat di depan hanya dua orang yang antri. Desta melihat wanita itu mengejar dari belakang. Suamiku. Orang ini menggangguku. Dia menggodaku dan masih ingin bertindak sembrono padaku. Wanita ini berjalan ke hadapan pria yang sedang antri di depan sambil menunjuk ke arah Desta, sedang mengadu dengan penuh omong kosong. Desta tertegun untuk sesaat. Wajahmu itu saja sudah 30-an. Kamu lihat aku seorang pemuda berusia 20-an, apakah perlu bertindak sembrono padamu? Desta merentangkan tangannya, wajah penuh ketidakadilan. Namun pasangan pria dan wanita itu tidak mau dengar apa penjelasan Desta. Aku berharap kalian bisa mengusir pengemis ini. Sejak kapan klaster Eling Bening tidak memiliki ambang pintu? Orang apapun bisa masuk. Apakah kami para pelanggan kelas atas tidak mau mencobanya? Usia pria yang sedang bicara ini sudah mendekati 40-an. Maaf, mohon maaf, ini adalah kelalaian penjaga kami. Seorang karyawan wanita dengan cepat berjalan ke sini. Tahu kelalaian kalian maka cepat usir keluar. Jika sampai kehilangan sesuatu, yang rugi juga kalian, bukankah begitu? Pria paruh baya mengerutkan kening. Tentu saja maksud dari kata-kata ini adalah Desta seorang pencuri. Iya, karyawan wanita bergegas ke samping Desta, menunjuk ke pintu. Tuan, mohon kamu meninggalkan klaster Eling Bening. Aku datang untuk membeli rumah, kamu mengusirku pergi, apa maksudnya? Desta merasa heran, sebenarnya seberapa kaya pria ini. Dia mengatakan apa maka karyawan di sini langsung percaya, mengatakan dia Desta adalah pengemis. Tuan, jangan bercanda lagi. Di tempat kami rumah termurah setidaknya harus 4 miliar, bukan kamu seorang pelajar sanggup membelinya. Karyawan wanita tersenyum-senyum. Aku benar-benar datang untuk membeli rumah, jangankan 4 miliar, bagiku rumah 4 miliar aku masih meremehkannya. Desta bersemangat memandang rendah siapa. Sekarang sudah bukan zaman menilai orang dari penampilan. Bekerja dalam bidang penjualan masih tidak mengerti hal ini.
Desta merasa sudah waktunya memberi pelajaran pada mereka. Namun dipikir-pikir tidak ada artinya juga berdebat dengan karyawan biasa, mereka tidak tahu batas, Desta juga malas mempermasalahkan terlalu banyak. Tuan jangan bercanda lagi, mohon agar kamu segera pergi dari sini, jika tidak aku akan memanggil petugas keamanan. Jelas sekali karyawan wanita tidak berencana selesai begini saja. Begitu ingin mengusirku keluar. Kalau begitu suruh manajer kalian ke sini untuk membicarakannya denganku. Aku mau lihat manajer kalian ingin mengusirku atau mengusir kamu. Desta tidak takut, sebuah perusahaan yang melakukan bisnis tidak berhak mengusir pelanggan, walaupun Desta bukan apa-apa. Apalagi, Desta memiliki kemampuan untuk membeli villa manapun yang ada di sini, bahkan membeli seluruh klaster Eling Bening. Karyawan wanita mengerutkan kening melihat sikap tidak masuk akal Desta, hal seperti ini bagaimana mungkin dia berani memberitahu manajer. Dia demi menyenangkan pembeli parubaya ini agar sepakat membeli baru mengikuti kehendaknya. Kalau tidak dia juga tidak akan mengusir Desta walau melihat dia berpakaian biasa-biasa saja. Meskipun klaster Eling Bening adalah perumahan elite, tapi biasanya juga banyak orang yang berpenampilan sederhana datang untuk melihat rumah. Menyuruh Desta pergi. Untuk mengikuti keinginan hati orang itu. Mencapai kesepakatan 10 miliar ini. Komisi yang didapatkan saja sudah 400 juta, target penjualan sebulan juga tercapai, kelak juga akan sangat membantu dirinya dipromosikan untuk menjadi manajer penjualan. Melihat sales wanita terdiam tidak bicara, Desta tersenyum, seorang diri pergi ke samping miniatur rumah di aula tengah yang ada dalam departemen penjualan ini. Dari sini melihat ke bawah, bisa melihat seluruh struktur klaster Eling Bening, luar biasa mewah, selain itu dibagi menjadi 3 bagian, townhouse, villa terpisah dan perumahan bertingkat normal. Villa tunggal ini berada di sekitar seluruh pusat klaster Eling Bening, semakin mendekati pusat harga semakin mahal dan tinggi, harga rumah paling mahal mencapai 200 juta per meter persegi. Villa yang ada di pusat Eling Bening harganya lebih fantastis lagi mencapai miliaran dolar. Townhouse biasa hanya sekitar 60 atau 80 juta 1 meter persegi. Rumah bertingkat biasa sekitar 20 atau 40 juta 1 meter persegi. Walaupun begitu, harganya juga jauh lebih tinggi dibandingkan tempat lain di kota Yunhai. Tapi klaster Eling Bening adalah perumahan elite, banyak orang kaya atau orang kaya baru yang suka membeli rumah di sini dan menetap. Di sini semua sisi ada taman bebatuan buatan Eling Bening bambu yang tinggi dan subur, air jernih, dan aliran sungai. Melihat Desta sangat serius meneliti. Mau membeli rumah yang mana? Karyawan wanita itu langsung memandang rendah, masih memarahi sepatah pencundang, lalu tidak mau peduli dengannya lagi, konsentrasi mengurus bisnis yang sedang ditanganinya. Tuan Lin, saat ini ada 3 macam harga untuk villa yang ingin kamu beli. Per meter persegi 40 juta. 60 juta dan 80 juta, menurut arah menghadap matahari dan dekat jarak aliran sungai, harga jual juga berbeda, kamu suka yang mana? Sales wanita berkata, itu, coba kamu perlihatkan yang 40 juta dulu. Jangan terlalu besar. Sesuai kondisi umum sudah bisa. Wajah Tuan Lin muncul sedikit ekspresi canggung. Bisa membeli villa di klaster Eling Bening. Sudah cukup luar biasa. Menyuruh dia membeli yang 1 meter persegi seharga 60 atau 8 juta. Benar-benar hal yang tidak mungkin. Sebuah villa setidaknya 200 meter persegi ke atas. Beli satu villa setidaknya butuh 8 miliar, walaupun begitu, dia juga tidak tahu harus berapa lama membayar pinjaman, baru bisa sepenuhnya mendapatkan rumah ini. 40 juta per meter persegi sekarang hanya sisa 1 saja. Harga jual 9 miliar 400 juta. Aku bisa memberimu potongan langsung sebesar 400 juta, jadi kamu cukup membayar 9 miliar saja. Sales wanita menunjuk salah satu rumah dan berkata sambil tersenyum. Tuan Lin melihat lama sekali. Suamiku, untuk apa kamu bertele-tele? Sekarang tidak beli. Besok kesini lagi mungkin sudah tidak ada. Sekarang rumah di klaster Eling Bening populer sekali. Harga rumah sehari demi sehari naik pesat. Di samping seorang wanita cantik berusia 30-an yang mengenakan stocking sutra bergegas mendesak. Baik, yang ini saja, 9 miliar ya 9 miliar, aku menggunakan pinjaman, bayar dengan cicilan. Tuan Lin menggertakkan gigi, langsung memutuskannya. Baik Tuan Lin, kamu harus membayar uang tanda jadi sebesar 20%, jadi 1 miliar 800 juta. Sales wanita berkata sambil tersenyum. Penjualan kali ini berhasil, dia akan mendapat penjualan nomor 1 lagi di bulan ini, tidak bisa dihindari dalam hati merasa senang sekali. Apa yang kamu katakan?
Uang tanda jadi perlu 1.800.000.000. Kenapa kalian tidak pergi rampok saja? Lintoro terkejut sekali, masih mengira Sales salah bicara, tidak menyangka malah melihat ekspresi wajah Sales serius sekali, tampaknya memang angka ini. Uang tanda jadi di tempat kami selalu 20% dari total harga. Ini adalah peraturan dari perusahaan. Kami juga tidak bisa mengubahnya. Uang muka perlu membayar 20%. Ditambah uang tanda jadi totalnya perlu 40%. Dan sisa 60% baru bisa dibayar dengan cicilan. Sales wanita sangat sabar menjelaskannya. Dia takut sekali kalau penjualan ini tidak berhasil, maka penjualannya bulan ini hangus sudah, sangat sulit mencari seorang pelanggan yang ingin membeli townhouse dalam waktu singkat. Suamiku, ayo bayar. Cepat berikan 1.800.000.000. Jika lewat hari ini dan di sini tidak ada rumah lagi, bukankah semua rencana kita jadi sia-sia? Wanita cantik yang memakai stocking di sebelahnya tidak sabar lagi. Dari mana aku mendapatkan 1.800.000.000? Aku masih mengira uang tanda jadi hanya 100 atau 200 juta saja. Uang penjualan rumah lama masih belum ditransfer, sekarang paling banyak aku hanya bisa mengumpulkan 2 atau 300 juta saja. Wajah Lintoro penuh senyuman pahit. Mendengar semua ini, raut wajah Sales wanita segera berubah, apa-apaan. Bahkan tidak sanggup bayar uang tanda jadi, masih ingin membeli villa di klaster Eling Bening. Bukankah ini terlalu konyol dan aneh? Jika tidak ada uang maka jangan beli dulu, tunggu kalian sudah mengumpulkan uang baru dibicarakan lagi. Nada bicara Sales wanita berubah jadi tidak terlalu segan-segan lagi. Orang ini jelas-jelas hanya datang untuk mempermainkan perasaannya. Kalau begitu apakah kamu bisa simpan villa ini dulu, tunggu aku mengumpulkan uang, aku kemari untuk membelinya. Wajah Lintoro penuh harapan mengatakannya. Maaf tuan, ini tidak bisa. Saat ini semua tipe rumah di klaster Eling Bening kami sangat laris. Setiap hari akan ada orang yang datang memesan serta membayar uang tanda jadi. Kamu tidak membayar uang tanda jadi, aku tidak mungkin menyimpan rumah ini untukmu, ini juga tidak adil bagi pelanggan lainnya. Sales wanita langsung menggeleng. Ini membuat Lintoro dan istrinya panik sekali. Mereka sudah memperhatikan villa ini dalam waktu yang lama. Dari awal sudah ada niat ingin membelinya, akhirnya sekarang memiliki kesempatan, tapi malah memberitahu mereka kemungkinan akan dijual ke orang lain, bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Begini saja, aku bayar 200 juta dulu, sisanya 1.600.000.000 aku jamin dalam waktu 2 hari akan membayarkannya padamu, paling banyak beri aku kelonggaran 2 hari, bagaimana? Jika dalam waktu 2 hari aku tidak bisa mendapatkannya, maka uang 200 juta anggap sebagai uang tip untukmu. Lintoro mengatakan sebuah syarat yang membuat orang tidak bisa menolaknya. Jelas sekali Sales wanita ini sudah tergiur. Uang 200 juta. Hampir sama dengan komisi yang dia dapatkan jika berhasil menyelesaikan transaksi sebuah villa. Dan setelah 2 hari jika orang ini bisa membayar 1.600.000.000, juga sama seperti dia berhasil menyelesaikan transaksi ini, dihitung bagaimanapun juga tidak rugi. Sudahlah, kumpul sana kumpul sini repot sekali, villa ini aku mau. Desta berjalan ke depan. Pergi sana. Jangan ganggu. Aku masih belum perhitungan denganmu. Jangan mendatangiku ketika aku sedang kesal. Lintoro melirik Desta sekilas dengan dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius Desta, sampah yang sudah seharusnya diusir keluar, tanpa malu terus tinggal sampai sekarang juga tidak tahu datang untuk apa. Jangan beli kalau tidak ada uang, masih minta kelonggaran 2 hari. Sekarang aku mau beli rumah yang kamu pilih ini. Kamu pergi saja ke sana. Desta sudah membulatkan tekad ingin bersaing dengannya. Anggap memberinya sebuah pelajaran. Jangan sombong dan memandang rendah orang lain. Terlalu menganggap diri sendiri berharga.